Video ini dibuat untuk menggantikan forum komunikasi yang biasanya kita laksanakan setiap semesternya. Baik, akan kita mulai dari visi fakultas untuk menjadi salah satu fakultas yang terbaik di Indonesia dan dikenal di kawasan Asia Tenggara dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang teknologi informasi pada tahun 2020 berdasarkan kasih dan keteladanan Yesus Kristus. Dan untuk visi fakultas, yang pertama adalah mengembangkan potensi dan kompetensi generasi muda Indonesia dalam bidang teknologi informasi, lalu mendukung penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan teknologi informasi bagi masyarakat, dan yang terakhir adalah menyebarluaskan ilmu pengetahuan di bidang teknologi informasi dengan melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Lalu untuk visi dari program studi adalah menjadi program studi yang unggul di Indonesia dalam pendidikan dan pengembangan teknik informatika pada tahun 2020 berdasarkan kasih dan keteladanan Yesus Kristus. Dan untuk visi dari program studi, pertama adalah menyelenggarakan pendidikan prima di bidang teknik informatika dengan konsentrasi pada pengembangan perangkat lunak, multimedia, jaringan, keamanan informasi, dan sistem cerdas. Lalu melakukan pengembangan bidang teknik informatika melalui kegiatan penelitian dan melakukan pemanfaatan dan penerapan teknik informatika yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Akreditasi dari program studi adalah B dan ini diperoleh pada 17 Juli 2018. Nanti kita akan akreditasi kembali sekitar 5 tahun sejak saat itu, jadi sekitar tahun 2023. Untuk pejabat struktural di program studi, ketua program studinya itu saya, Billy Susanto, dan nanti untuk manajer operasional program studi adalah Ibu Anita Anggraini. Dan berikut adalah dosen-dosen yang mungkin akan teman-teman banyak bersinggungan selama melakukan studi. Koordinator kerja praktek nanti dapat menghubungi Pak Sulaiman, dan untuk koordinator tugas akhir menghubungi Ibu Meliana, dan untuk koordinator magang akan menghubungi Pak Daniel. Baik, kita akan bahas mengenai jadwal perwalian ya. Oke, sebelum melakukan perwalian, nanti rekan-rekan dengan dosen walinya diharapkan sudah melakukan pertemuan berdasarkan jadwal yang dibuat oleh dosen wali. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk memastikan bahwa rekan-rekan sudah paham betul mata kuliah apa saja yang mau diambil saat perwalian nanti. Oke, ini adalah poin-poin penting dalam masa perwalian nanti ya. Pertama, hubungi dosen wali pada masa perwalian bila ada mata kuliah yang ingin dibatalkan atau diganti. Jadi pada saat kalian sudah ngambil, kalau mau ada pembatalan atau pergantian, harap hubungi dosen wali. Bila mahasiswa terdaftar dalam data dispensasi, maka dosen wali harus memproses daftar tersebut pada masa perwalian, di mana dosen wali dapat menambah atau membatalkan mata kuliah bagi mahasiswa walinya bila mahasiswa tidak memberi informasi tentang hasil perwaliannya. Oke, yang digarisbawahi di sini adalah informasi tentang dispensasi. Itu terkait tentang apa? Kalau misalkan teman-teman itu IPK-nya menunjukkan hanya bisa ngambil contoh 18 SKS, tapi pada saat perwalian ngambil lebih sampai 21 SKS, nanti akan masuk ke daftar dispensasi. Jadi dosen wali berhak untuk membatalkan mata kuliah bagi yang SKS-nya kelebihan. Atau jika SKS-nya malah kurang, misalnya cuma ngambil 8 SKS, kecil sekali ya, nanti dosen wali juga harus melakukan proses approval dispensasi. Bisa menambahkan, atau ya kalau udah kecil sih nggak mungkin dibatalin lagi ya, kemungkinan nambahin mata kuliah. Lalu untuk setelah masa perwalian berakhir, tidak boleh ada proses batal tambah yang dilakukan oleh mahasiswa maupun dosen wali, kecuali jumlah peserta tidak memenuhi syarat. Jadi kalau misalkan ada sebuah kelas, itu ternyata kelasnya
kuotanya tidak mencukupi, artinya misalkan hanya 2 mahasiswa dalam satu kelas, biasanya mata kuliah pilihan, itu kemungkinan kelasnya akan dibatalkan oleh program studi. Jadi akan dicabut kembali proses perwaliannya untuk mata kuliah tersebut. Oke, di sini ada survei, mohon nanti di-scan via HP kalian aja selama nonton untuk mengisi survei evaluasi pelayanan kemahasiswaan. Nah, selama video Forkom ini nanti berlangsung akan ada 3 buah survei. Survei ini nanti ditunjukkan untuk memastikan bahwa rekan-rekan itu mengikuti informasi dari video ini dari awal sampai akhir, serta untuk menggantikan proses tanda tangan map biru kehadiran Forkom. Ya, nanti mohon diisi surveinya. Tolong berikan juga informasi nama dan NRP. Oke. Untuk nama dan NRP kami pastikan itu akan dirahasiakan. Jadi isilah survei sejujur-jujurnya aja, jangan dibagus-bagusin, jangan juga dijelek-jelekin, apa adanya yang kalian rasakan ya. Oke, ini untuk catatan penting semasa perwalian. Pertama, gunakan buku panduan sebagai referensi. Jadi nanti sebelum kalian misalkan berbicara dengan dosen wali, kalian coba tengok dulu kalian sedang di semester berapa, kira-kira mata kuliah apa saja yang paket ada di semester itu, mau ngambil lebih boleh atau mau ngambil cuman paket juga boleh. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan silahkan konsultasikan dengan dosen wali, tapi mohon baca dulu buku panduannya sebagai referensi kalian. Lalu perhatikan juga mata kuliah yang menjadi prasyarat. Di poin yang ini itu nanti kalian coba tengok-tengok dulu, kalau misalkan saya mau ngambil mata kuliah yang sifatnya mata kuliah pilihan agak ke atas gitu ya, tolong dilihat dulu mata kuliah pilihannya ada prasyaratnya atau tidak, dan pastikan sudah pernah diambil. Udah gitu bagilah beban kuliah dengan bijak. Maksudnya apa nih? Oke, ini biasanya buat mahasiswa tingkat akhir. Kalau sedang mengambil mata kuliah kerja praktek atau lagi ngambil tugas akhir, terus nekat ngambilnya sampai 24 SKS, ya silahkan dipikirkan dengan bijak, mampu atau tidak. Kalau misalkan dirasa mampu, ya nggak apa-apa. Nanti tinggal konfirmasi aja ke dosen wali bahwa kalian mau nekat ngambil beban sebanyak itu, gitu ya. Untuk poin 4 dan 5 ini menjelaskan terkait jika kalian sedang ada di semester ganjil, maka mata kuliah di semester ganjil pasti dibuka. Dan sebaliknya, mata kuliah di semester genap juga akan dibuka pada saat perwalian semester genap. Dan tolong jangan mengandalkan semester antara, karena tidak ada jaminan sebuah mata kuliah nanti akan muncul di semester antara. Jadi misalkan semester depan kan kita perwalian untuk semester genap, ada mata kuliah yang biasanya dibuka di semester genap, tapi kalian ancar-ancar nanti aja deh ngambilnya, saya mau di semester antara. Jangan seperti itu ya, karena di semester antara itu mata kuliahnya belum tentu dibuka. Kalau mau dibuka syaratnya apa? Pertama, kuota dari mahasiswa harus mencukupi, dan kedua, harus ada dosen yang bisa mengajar semasa semester antara. Kalau dosennya ternyata sudah ngajar mata kuliah lain dan bentrok jadwalnya, artinya mata kuliah yang sudah kalian incar berarti nggak bisa dibuka. Jadi sangat rentan kalau kalian mengandalkan semester antara. Lalu perhatikan juga mata kuliah spesial seperti KP, STA, dan TA. Nanti ada beberapa informasi terkait ketiga mata kuliah ini ya. Silakan dicatat, untuk perwalian online nanti akan kita laksanakan pada bulan Februari tahun 2021 tanggal 4 sampai 5. Berarti ini adalah sekitar di masa UAS kita ya. Untuk proses perwalian nanti silahkan kunjungi web apps.maranatha.edu. Jadi kita akan pakai aplikasi SAT Core yang baru. Oke, ini untuk tanggal penting tadi ya. Mahasiswa bertemu dengan dosen wali untuk pra-perwalian sekitar bulan Januari. Silahkan nanti kalian tunggu informasi dari dosen wali masing-masing.
Lalu untuk perwalian reguler genap 2020-2021 nanti akan terjadi di hari Kamis dan Jumat tanggal 4 sampai 5 Februari. Itu di minggu kedua UAS. Nanti kuliah reguler akan dimulai tanggal 22 Februari 2021. Nah, berarti untuk UAS semester ganjil yang sekarang kita sedang berjalan itu nanti akan dilaksanakan setelah libur tahun baru. Di sini ada catatan ya. Cek akses SAT Anda. Tolong reset password. Jadi kalau misalkan ada kelupaan reset password sebelum masa perwalian. Karena perwalian cuma 2 hari dan proses reset passwordnya itu nanti makan waktu, takutnya kalian sudah kehabisan mata kuliah. Jadi pastikan bisa login dulu sebelum masa perwalian. Dan selesaikan pembayaran sebelum masa perwalian supaya nggak kena cekal pembayaran. Lalu nanti ini sudah sempat diinformasikan ya. Kita nanti akan menggunakan aplikasi baru, masuk aja ke web apps.maranatha.edu. Dan untuk pembagian jadwal perwalian, sekarang tidak lagi ada jadwal jam per angkatan. Selama 2 hari tanggal 4 sampai tanggal 5 itu semua jamnya silahkan, semua angkatan boleh masuk dan mencoba untuk melakukan perwalian. Untuk prosedur perwalian reguler nanti disertai dengan jadwal kuliah per kelas. Jadi nanti udah ada informasinya. Silahkan sebelum kalian melakukan perwalian coba dicatat-catat dulu. Kira-kira distrategikan 1 hari. Kalau bisa kuliahnya jangan terlalu banyak supaya bebannya nggak condong di 1 hari. Terus sisanya libur. Ntar kalian kecapean sendiri. Lebih baik sarannya itu diseimbangkan. Tapi kalau memang pengen ada hari libur, ya sudah. Kalian coba atur aja sendiri ya. Kira-kira mau dipadatkan di hari tertentu supaya ada hari kosong, mungkin bisa buat istirahat atau buat bikin tugas. Jadi jadwal kuliah nanti akan ada di situ. Udah gitu tolong pilih mata kuliah yang tidak bentrok, karena kalau bentrok secara sistem pasti akan tidak disetujui. Nanti untuk mata kuliah yang hilang, artinya tidak muncul di pilihan, itu artinya mata kuliahnya penuh. Nah, kalau mata kuliah penuh dan ingin ambil mata kuliah tersebut, silahkan ajukan request kelas seperti biasa. Nanti akan ada Google Form, kalian isi di situ, dan nanti program studi akan melakukan assign langsung secara otomatis ke mata kuliah yang sudah kalian request. Tapi proses request mata kuliah hanya berlaku untuk mata kuliah wajib. Untuk mata kuliah pilihan itu tidak ada proses request. Kalau mau ngambil mata kuliah pilihan, silahkan lakukan polling. Oke, ini penjelasan tentang polling ya. Biasanya teman-teman itu tidak melakukan polling mata kuliah pilihan. Dan pada saat perwalian, ternyata mata kuliah pilihannya penuh. Mau ngambil jadi nggak bisa. Udah gitu, ujung-ujungnya semester itu ngambil SKS jadi cuma sedikit. Ya kalau mau ngambil mata kuliah pilihan, silahkan lakukan polling. Karena pasti akan dapat kelas. Oke? Jadi artinya kalau kalian sudah melakukan polling, nanti pada saat perwalian akan dipaksa untuk ngambil mata kuliah tersebut. Sekali lagi ya, untuk mata kuliah pilihan, jika tidak melakukan polling dan kelasnya itu sudah penuh, tidak ada penambahan kelas untuk mata kuliah pilihan. Artinya kalau mau pasti dapat, silahkan lakukan polling. Untuk prosedur perwalian reguler ini seperti biasa ya. Mau tambah atau hapus mata kuliah itu setelah perwalian prosesnya gimana? Yang pasti proses tambah dan hapus itu harus dalam masa perwalian. Silahkan kalian menghubungi dosen wali. Jika masih dalam masa perwalian, maka pengecekan akan dilakukan oleh dosen wali. Dan dosen wali akan melakukan proses ACC. Jika di ACC, maka dosen wali akan info ke program studi, nanti akan diproses oleh program studi dan prosesnya selesai. Artinya, kalau tadi kalian menghubungi dosen wali di luar masa perwalian, maka tidak akan diproses. Seperti itu ya. Dan untuk koreksi DKBS, tolong dilakukan di minggu pertama kuliah.
Jika mahasiswa melihat dalam DKBS-nya ada mata kuliah yang bentrok dalam jadwal, nanti silakan langsung diproses pada minggu pertama. Oke, nanti jadwal untuk kuliah akan final maksimal 3 hari sebelum perkuliahan dimulai. Jadi tolong cek DKBS di aplikasi SAT masing-masing saat setelah perwalian dan sebelum perkuliahan. Oke, ini untuk mata kuliah tawar. Nanti hasil dari mata kuliah tawar reguler genap akan diumumkan paling lambat masih di bulan Januari, nanti akan disusun dulu. Mata kuliah yang sudah kalian polling itu wajib untuk diambil, artinya sudah dapat jaminan kalian akan dapat kursi di mata kuliah pilihan tersebut. Nanti untuk polling mata kuliah pilihannya seperti biasa kita akan melakukannya di aplikasi ini ya, sr.it.marta.edu/polling. Polling ini sifatnya tidak wajib, hanya bagi mahasiswa yang mau ngambil mata kuliah pilihan aja. Terus nanti silahkan login menggunakan aplikasi SAT. Nanti polling rencananya bisa diisi tanggal 25 sampai 26 Januari. Setiap mahasiswa dapat milih maksimal 3 mata kuliah pilihan. Dan ini di garis bawah ya, mata kuliah sudah di-polling, wajib diambil saat perwalian. Dan berikut informasi terkait kerja praktek. Oke, ini syaratnya minimal menyelesaikan 60 SKS, IPK di atas 2, dan telah atau sedang mengambil mata kuliah yang berkaitan dengan topik KP yang diambil. Ini tanggal-tanggal untuk batas pengajuan judul KP. Nanti dibagi batch-nya, ada batch UTS dan batch saat UAS. Untuk batch UTS itu sudah dibuka dari tanggal 9 sampai 21 November. Jadi pada saat kalian nonton video ini tanggal 20 November, kesempatannya hanya 1 hari lagi, tanggal 21 untuk pengajuan pada batch UTS. Nah, untuk yang batch UAS akan dibuka 1 minggu sebelum UAS. Nah, pengumuman hasil akan diumumkan pada akhir masa UAS. Nanti untuk pengajuan proposal KP batch 2 akan dilakukan tertanggal 18 sampai 22 Januari 2021. Untuk kebutuhan pengajuan kerja praktek nanti dilakukan pada web kp2.it.maranatha.edu dan diharapkan semua dokumen yang diperlukan itu sudah lengkap. Ya, ini silahkan dibaca sendiri ya untuk dokumen yang dibutuhkan. Proposal, DKBS aktif, transkrip nilai, form pengajuan KP, form persetujuan instansi. Dan nanti jika ada pertanyaan silahkan langsung email ke Pak Sule sebagai koordinator. Nanti untuk format-format dokumen bisa di-download di if.it.maranatha.edu/FAQ. Nah, ini untuk jadwal pengajuan sidang kerja praktek. Maksimal pengumpulannya tanggal 1 dan 4 Desember 2020 melalui Google Classroom di kelas KP. Dan untuk batas maksimal pengumpulan laporannya itu ada di tanggal 14 dan 18 Desember, sama masih di Google Classroom juga. Untuk batas maksimal pengumpulan penyelesaian KP itu 2 minggu setelah tanggal sidang jam 12 siang. Slide KP nanti dapat diunduh di if.it.maranatha.edu/FAQ. Dan untuk informasi STA-TA. Oh ya, tadi untuk informasi KP dan TA ini untuk mahasiswa angkatan agak akhir ya. Untuk mahasiswa angkatan awal, mungkin kalau belum membutuhkan informasi ini, silakan jika mau coba di-skip dulu. Berikut informasi mengenai prosedur STA-TA. Berdasarkan analisis permasalahan selama pengerjaan STA-TA, pertama, mahasiswa atau mahasiswi jarang bimbingan. Dan juga misalkan datang bimbingan itu menjelang deadline pengumpulan. Ada juga masalah dosen pembimbing yang sulit ditemui. Terus pemahaman yang berbeda antara mahasiswa dan mahasiswi dengan dosen pembimbing. Lalu fokus nilai STA hanya berdasarkan hasil sidang.
Nah, berdasarkan hasil analisis berikut, adapun kelebihan dari prosedur baru STATA. Pertama, nanti ada proses bimbingan yang lebih terpantau, meluruskan pemahaman yang berbeda antara dosen bimbing dengan mahasiswa-mahasiswi. Penyelesaian STATA lebih tepat waktu, mahasiswa-mahasiswi lebih termotivasi untuk mengerjakan TA. Penilaian TA tidak hanya dari USTA, tapi juga mengambil nilai dari seminar kecil di tengah semester. Nah, prosedur baru STATA ini sudah dimulai sejak semester ganjil 2018-2019. Pembagian pembimbing itu dilakukan oleh tim riset dan seminar kecil di tengah semester di mana mahasiswa dikumpulkan untuk melakukan presentasi progres TA. Jadi mahasiswa diharapkan tidak hilang di tengah-tengah. Berikut timeline pengajuan untuk topik STA. Silakan nanti di-capture ya dari video ini. Intinya di minggu UTS, minggu ke-8 atau 9 perkuliahan. Dan untuk pengajuan proposal STA, nanti silakan kalian buat proposal dengan mencantumkan NRP nama, lalu kelompok bidang keahlian yang diusulkan, topik yang diusulkan, lalu deskripsi topik. Ini harus jelas minimal 300 kata. Wajib mencantumkan tinjauan pustaka. Jadi kalian waktu membuat deskripsi juga sudah harus tahu tinjauan pustakanya, sudah mulai baca-baca literatur, minimal 5 tinjauan pustaka. Lalu itu berasal dari jurnal atau proceeding. Nah, ini tanggal penting untuk STATA ya. Silahkan kalian capture. Ini terjadi di bulan November dan Desember. Lalu untuk yang batch 3 terjadi di bulan Januari 2021. Jika ada pertanyaan, nanti silahkan langsung kontak ke koordinator STATA Ibu Meliana. Emailnya sudah terlampir ya. Oke, untuk TA magang industri ini sudah terlaksana sejak tahun lalu, semester ganjil 2019-2020. Prosedurnya gimana? Mahasiswa itu mengajukan diri melalui program studi untuk TA magang industri. Keuntungannya apa? Mengikuti ini. Pertama, ya jelas mahasiswa sudah dapat pengalaman langsung kerja. Terus paket mata kuliah yang dibundle berdasarkan pekerjaan yang diambil. Lalu mendapatkan peluang lebih besar untuk bekerja di perusahaan tempat magang setelah lulus. Nah, prosedurnya gimana? Oke, pertama, program studi itu akan memberikan daftar nama perusahaan yang memberikan lowongan pekerjaan. Oke, tapi selama masa pandemi tidak ada perusahaan yang mengontak program studi. Jadi kalau misalkan teman-teman itu bisa dikatakan punya kenalan perusahaan atau mencoba mencari perusahaan tempat adanya magang, silahkan coba diajukan ke program studi. Nanti program studi akan coba melihat kira-kira hasil dari pekerjaan yang akan kalian kerjakan itu bisa diselaraskan dengan mata kuliah apa. Nanti itu akan masuk ke DKBS kalian. Nanti mahasiswa akan mendaftarkan dirinya melalui program studi, jadi kontak dulu aja. Silahkan email ke email di bawah ini ya, yang if.itmarata.edu. Nah, jika nanti prosedurnya perusahaan itu dari program studi, mahasiswa akan nunggu panggilan interview. Tapi kalau misalkan kalian sudah coba sendiri, ya berarti step 3 langsung dilewat. Nanti mahasiswa langsung kerja di sana, dan nanti pada saat akhir masa magang, mahasiswa akan tetap melakukan proses sidang. Kembali ke fakultas, kita sidang dulu. Nanti hasil dari sidangnya akan dikonversikan menjadi nilai mata kuliah STATA. Dan nilai tersebut juga akan dikonversikan ke mata kuliah yang kalian bundling sesuai dengan pekerjaan yang kalian kerjakan. Contoh misalkan, kalian nanti kerja di bidang software development khusus untuk mengerjakan back-end dari aplikasi web. Kalian belum pernah mengambil mata kuliah web semantik. Nah, kalian bisa mengambil mata kuliah web semantik di KBS pada saat perwalian, tapi tidak perlu mengikuti perkuliahan, fokus saja kerja magang. Nanti pada saat kalian sudah selesai sidang,
Hasil nilai sidangnya itu langsung dikonversikan juga untuk mata kuliah web semantik walaupun kalian tidak pernah mengikuti kuliahnya. Kalian tidak pernah ikut ujiannya. Itu yang dimaksud dengan istilah mata kuliah di bundle ke dalam proses TA magang. Oke, mahasiswa nanti berkewajiban untuk melaksanakan sidang. Ini sudah dijelaskan ya. Nanti setelah sidang dan dinyatakan lulus, bila masih ada kewajiban di perusahaan yang belum selesai, maka mahasiswa tetap berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Jadi, kalau misalkan kalian itu dikontraknya sampai bulan Maret, bulan Januari sudah beres sidang, bukan berarti kerjaannya bisa kalian tinggal. Kalian harus tetap kembali ke perusahaan, selesaikan kontrak kalian sampai Maret, supaya tetap menjaga nama baik. Program studi akan memastikan bahwa skop kerjaan yang diberikan oleh perusahaan dapat diselesaikan dalam 1 semester, kurang lebih 5-6 bulan. Jadi kalau perusahaannya nggak kira-kira gitu yang ngasih kerjaannya banyak banget buat kalian, skop pekerjaan yang akan disidangkan itu nanti skopnya hanya 5-6 bulan saja. Jadi kalian tidak perlu khawatir kalau ternyata perusahaannya memberikan banyak pekerjaan buat kalian. Tapi setelah selesai sidang, kalau kalian masih mau lanjut bekerja, silahkan. Toh pasti nanti akan ada insentif untuk kalian dari perusahaan ya. Untuk wisuda periode 2 nanti akan dilaksanakan tanggal 29 Mei 2021 untuk tahun akademik 2020-2021. Pengajuan hapus nilai paling lambat tanggal 1 Mei 2021. Oke ya, jam kerja seperti biasa. Nanti hari Jumat tidak digunakan untuk proses penerimaan pengajuan hapus nilai karena hari Jumat akan digunakan untuk proses pengecekan dan rekap data. Jadi silahkan dilakukan tertanggal hari Senin sampai hari Kamis di jam kerja. Nah, ini website yang dari tadi kita sebut-sebut ya, if.it.maranatha.edu/FAQ. Di sini ada banyak dokumen-dokumen, ada banyak tanya jawab pertanyaan. Jadi kalau kalian butuh lembar-lembar untuk pengajuan wisuda, hapus nilai dan lain-lain, silahkan kunjungi web ini. Ini contoh untuk yang form memo hapus nilai. Oke, untuk portofolio, kita hanya akan pakai yang student portfolio system dari universitas. Jadi kita tidak menggunakan lagi portofolio yang dimiliki oleh fakultas. Kita akan pakai satu ini aja. Silakan login ke SAT Core, alamatnya di apps.maranatha.edu. Nanti kalian bisa coba upload prestasi non akademik. Nanti kalau kalian sudah masuk ke aplikasinya itu nggak sulit untuk dipakai ya. Intinya nanti kalian bisa upload prestasi kalian yang minimal ada sertifikat atau alat bukti, itu bisa diupload. Nanti jika teman-teman itu punya prestasi non akademik, selain kalian bisa upload ke portofolio, nanti tolong juga laporkan ke program studi. Jadi misalkan kalian ada lombanya itu tidak nyangkut ke akademik, nggak ada bau IT-nya. Tapi misalkan menang di lomba masak, menang di lomba taekwondo, bulu tangkis, sepak bola dan lain-lain, silahkan dilaporkan ke program studi. Karena itu bisa menjadi nilai portofolio kalian juga dan tetap diakui. Nanti informasi silakan di-emailkan ke program studi ya, if@it.maranatha.edu. Oke. Line untuk yang official dari fakultas itu di @FITUKM. Bagi yang belum join silahkan join karena informasi pengumuman akan kita publish di sini. Berikut ada informasi terkait mata kuliah yang ada tambahan biaya. Pertama itu administrasi jaringan. Isi topiknya ngapain? Ini belajar tentang teknologi mikrotik. Nanti ada biaya 200.000 untuk proses sertifikasi. Jadi nanti pada saat kalian lulus, kalian sudah megang sertifikat dari mikrotik dan itu diakui secara internasional. Lalu juga ada mata kuliah ethical hacking 1 dan 2. Ini harganya cukup lumayan dalam bentuk USD, 200 US dollar. Ini bekerja sama dengan perusahaan Easy Council terkait kurikulum dan voucher untuk sertifikasi internasional CEH.
Nanti ada tambahan $50 jika sertifikatnya mau di print, karena nanti ini sertifikat di printnya oleh pihak internasional dan dikirimkan ke sini. Terus juga ada mata kuliah Enterprise Resource Planning atau ERP. Nanti kita kerjasama dengan SAP Indonesia. Harga sertifikasinya itu 500.000. Ini ada sedikit ketentuan. Jika kalian mau ngambil mata kuliah Ethical Hacking, kalian wajib mengisi surat pernyataan di tata usaha. Silahkan temui Ibu Adriani pada minggu pertama kuliah. Sama ya, di hari Senin sampai Kamis jam 8 sampai jam 4 sore. Mahasiswa yang tidak mengisi pernyataan nanti akan secara otomatis dihapus dari pengambilan mata kuliah tersebut dan tidak dapat diganti. Oke, ini informasi biasa bahwa durasi dari satu SKS praktikum itu 120 menit. Terus ini bicara soal bobot nilai dari mata kuliah non MKU. UTS UAS 25% dan KT 50%. Untuk bobot nilai MKU, UTS 20%, UAS 30% dan UAS 50%. Nah, ini silahkan kalian strategikan ya pada saat nanti kalian ujian dan membuat tugas. Tapi tetap pegang prinsip untuk melakukan semuanya sebaik mungkin. Ada titipan info dari perpustakaan. Kalian akan terkena cekal perwalian bagi yang belum mengembalikan buku di perpustakaan. Jadi pastikan untuk bisa ikut perwalian, buku di perpustakaan sudah dikembalikan dan juga tidak ada tunggakan pembayaran. Dan untuk informasi pengesahan surat sakit ini masih belum berubah dari setiap semester ya. Perlu diperhatikan tanggal surat itu maksimal 2 kali 24 jam termasuk hari libur. Lalu ada nama dokter dilengkapi dengan tanda tangan dan nomor surat izin praktek. Tidak ada coretan atau tip X dan pengesahan ini boleh diwakilkan. Oke, ini untuk kewajiban keuangan mahasiswa. Ya, ini poin-poinnya harusnya sudah pernah dijelaskan ya bagi mahasiswa baru juga. Ini sudah pernah dijelaskan pada saat kalian pertama kali masuk. Berikut itu untuk siklus waktu pembayaran di semester ganjil. Kita sedang masuk di tahap ini ya. Silahkan perhatikan tanggal-tanggal pembayaran. Deadline-nya nanti untuk pembayaran pertama itu tanggal 7 bulan 10 itu sudah lewat, yang 11 juga sudah lewat. Nanti pembayaran berikutnya itu tanggal 5 Desember. Pembayaran dilakukan menggunakan virtual account. Dan berikut untuk yang semester genap nanti dimulai tanggal 7 Maret untuk pembayaran pertama. Lalu nanti deadline yang kedua itu tanggal 5 April dan deadline yang terakhir itu 5 Mei. Oke, untuk pembayaran semester reguler cicilan pertama. Nah, ini komposisinya ya. Terdiri dari daftar ulang ditambah dengan biaya asuransi, 30% untuk biaya pengembangan SKS dan praktikum, lalu 2% untuk pengembangan SKS dan praktikum. Cicilan kedua sisanya 40% dan cicilan ketiga sisanya 30%, dan berikut ada informasi terkait tanggal periode pembayarannya. Nanti silahkan pastikan lagi jumlah pembayaran itu masuk ke billing.marnata.edu. Dan berikut informasi pembayaran untuk semester reguler. Ya, overall sama dengan yang tadi ya, cuman yang perlu diperhatikan adalah rentang tanggalnya. Oke, untuk ketentuan pembayaran dilakukan via ATM, BCA, BNI, atau NSP dengan angka yang tertera yang harus dibayarkan. Cara pembayar uang kuliahnya silahkan, di sini ada linknya. Kalian boleh coba ketikkan di browser dan kalian coba baca ketentuan dari cara pembayarannya. Untuk installment 1 kali, bila ada keterlambatan pembayaran akan dikenakan admin fee sebesar 2% dari biaya pengembangan SKS dan praktikum. Bagi mahasiswa yang membayar kuliah dengan cicilan, admin fee ditambah secara otomatis pada cicilan ke-1. Dan ini informasi penting ya, sudah pernah kita sampaikan juga beberapa hari kemarin di Line dan di web IF.
itu ada perubahan nomor virtual account BCA. Untuk nomor lama itu 11999 berubah menjadi 39107. Oke, untuk nomor VA BCA yang baru ini sudah digunakan untuk proses pembayaran semester ganjil dan nanti seterusnya. Jadi untuk yang nanti ada sisa cicilan, silakan juga menggunakan nomor VA yang baru, tidak pakai lagi yang lama ya. Terkait informasi masa studi, untuk masa studi program sarjana itu maksimal 7 tahun atau 14 semester. Dan jika tidak dapat menyelesaikan studi dalam 14 semester, maka akan dinyatakan drop out. Hal ini terkait dengan proses penomoran ijazah secara nasional. Jadi kalau sudah lebih dari 14 semester, nomor ijazah nggak akan bisa keluar. Informasi terkait ujian perbaikan atau kita bisa sebut UP nanti hanya diperuntukkan bagi mata kuliah yang terdaftar pada DKBS semester yang sedang aktif. Dilakukan setelah semester berakhir. Jadi kalau misalkan ada nilai yang D atau E itu boleh mengikuti ujian perbaikan. Nanti nilai akan diberikan nilai C bagi yang lulus di ujian perbaikan. Tapi C itu adalah maksimal. Dan syaratnya adalah mata kuliah tersebut itu tidak mendapatkan nilai E akibat cekal. Jadi harus masuk terus. Nanti silahkan untuk prosedur lengkap dan pembayaran akan diumumkan menjelang akhir semester. Ya ini masih rencana untuk tanggal-tanggal pelaksanaannya sekitar tanggal 9 Februari itu proses pendaftaran, 11 Februari itu proses briefingnya, dan nanti pelaksanaan untuk ujian perbaikannya tanggal 15 Februari tahun 2021. Untuk kehadiran mata kuliah umum itu minimal 75% harus kalian penuhi. Segala bentuk perizinan dan dispensasi tidak berlaku untuk kelas MKU. Ya memang sadis sih, cuman kita harus mengikuti ya, ini aturan dari universitas. 1 kali tidak masuk kelas MKU, kondisi apapun berarti 1 kali absensi terhitungnya. Oke, untuk info survei PBM nanti dilakukan mulai tanggal 23 November sampai minggu ke-16. Pengisian dilakukan pada web apps.maranatha.edu. Ya, sekarang kita sudah mulai mengacu ke satu aplikasi ya, semuanya mengacu ke apps.maranatha.edu termasuk proses pengisian survei PBM. Oke, ini informasi penting bahwa bagi yang tidak mengisi, nilai UTS dan UAS tidak dapat dilihat di sistem berdasarkan surat keterangan yang ada sudah pernah disampaikan ya. Jadi memang sudah aturannya seperti itu. Nanti untuk panduan pengisian akan diinformasikan menyusul. Nah, berikut ada survei. Silakan nanti kalian masuk ke survei.maranatha.edu lalu masuk ke bagian kuesioner evaluasi layanan kemahasiswaan. Nanti tahunnya pasti berubah. Ini saya masih pakai slide yang tahun 2018. Tolong diisi ya untuk kemajuan bersama. Karena setiap survei yang sudah kalian isi itu pasti dievaluasi dan membawa dampak atau perubahan terkait dengan jika masih ada kekurangan. Oke. Ini list survei yang wajib diisi. Tadi pertama sudah ya, survei evaluasi layanan kemahasiswaan yang di awal-awal sudah sempat kalian isi. Untuk poin nomor 2, silakan ini juga wajib untuk diisi terkait pemahaman visi misi program studi. Setelah nanti kalian mengisi, kalian akan dinyatakan sudah mengikuti proses penyampaian informasi di Forkom ini. Nanti juga ada QR code di belakang untuk poin nomor 2 dan poin nomor 3. Poin nomor 2 itu terkait pemahaman visi misi, dan yang nomor 3 nanti survei evaluasi pembelajaran. Kalau mau diketik silahkan, linknya seperti ini. Dan ini adalah QR code untuk survei pemahaman visi misi program studi. Silahkan di-scan dulu dan nanti mulai diisi. Videonya boleh di-pause. Lalu lanjut, ini survei evaluasi pembelajaran. Nanti tolong diisi untuk setiap mata kuliah yang diambil. Sorry, ini informasi masih salah. Pada
Semester genap yang berjalan, berarti bukan semester genap tapi semester ganjil 2020-2021. Sorry ya, mohon diabaikan informasinya, ini salah di sini, harusnya semester ganjil 2020-2021. Oke, sekian informasi terkait Forkom. Bagi yang sudah mengisi survei, sudah dinyatakan mengikuti proses Forkom dengan baik. Nanti jika ada pertanyaan, silahkan ajukan ke program studi di if.itmanata.edu. Sampai ketemu lagi ya.